Kamanakan barajo ke mama. Mama barajo pangulu. Pangulu barajo kebenaran. Kebenaran berdiri sendirinya. Tapi implementasinya ada di Jawa Barat hari ini, Bang. Dan Kang Deddy ngerti itu kayaknya. Dia betul-betul belajar dari nenek moyangnya dan kebudayaannya. Bagaimana dia memahami bumi Jawa Barat itu. Itu yang saya terpikir terus. Baik itu dari semua kita generasi ketiga sebuah kenegarian yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Channel YouTube Mutua Official, alhamdulillah kali ini kita bersama pemangku adat di Minangkabau, Sahrul Ramadan Tanjung, Datuk Sinaro Penghulu Basa. Bahkan keistimewaannya tokoh yang kita temui hari ini pada tahun 1990-an, dia juga tokoh reformasi di Indonesia. Bahkan setelah menjadi tokoh reformasi, beliau duduk sebagai perwakilan rakyat di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Mari kita kupas tentang kehebatan dan hal-hal loncatan dari kegiatan Deddy Mulyadi sebagai gubernur di Jawa Barat. Tentu selama mahasiswa ada rahasia yang akan dibongkar oleh Sahrul Ramadan Tanjung. Siap. Baik. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bang Afrizal Mutua. Lama kita tidak ketemu ya Bang. Terima kasih tuh Bang. Karena saya ditanya soal KDM. Saya sepertinya iri soal KDM. Kenapa saya iri? Ya karena kita juga sama-sama aktivis. Dan saya meragukan apakah KDM itu HMI atau tidak. Saya lama mengamati. Tapi kelamaan saya itu kurang fokus saya. Karena saya konsen saja dengan pekerjaan saya hari ini. Apa itu? Bang, ini kita ada isu yang luar biasa di Indonesia itu Bang. Ya. Sebagai kader HMI tentu kita harus peka dengan isu. Apa itu di tingkat masyarakat itu, terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Bahwa pupuk langka, pupuk sulit, pupuk dibatasi, ya kan? Kemudian pupuk mahal dan petani terpekik. Kehidupan petani ya kayak begitu-begitu saja. Nah, kita ambil sikap. Saya bergabung kepada sebuah perusahaan itu dengan produksi yang pupuk paten. Nah, pupuk ini berteknologi nano, siap saji. Ya, organik lah. Hasil penelitian 13 tahun para pakar dan pakar pertanian Jepang. Dan sudah diaplikasikan selama. Dan itu kerja saya Bang. Masuk kampung, keluar kampung. Nah, jadi begini Bang. Soal masalah apapun kegiatan saya hari ini, nantilah itu Bang. Aha. Ada fenomenal yang seperti Abang bilang soal KDM. Silakan. Ya apa itu KDM tuh? Ya. Kang Deddy Mulyadi. Saya betul-betul salut ini. Kenapa? Karena betul-betul ketahuan. Apakah Kang Deddy ini HMI atau tidak? Bagi saya melihat HMI itu bukan dari tulisannya, bukan dari lambangnya, bukan dari pengakuan seseorang. Tapi untuk melihat HMI atau tidak HMI seseorang itu, bagi saya kader 90-an, itu melihatnya dari tingkah laku, perbuatan, sikap, bagaimana dia melakukan pengabdian yang disebut dengan insan cita HMI itu. Jadi oleh karena itu, saya mengaku tidak mengaku, disebut atau tidak sebut, saya berkeyakinan betul setelah melihat, mengamati apa yang dilakukan Kang Deddy. Kang Deddy ini sudah seperti muda-mudanya itu sudah kepala daerah. Nah, saya telusuri Bang. Ternyata memang Kang Deddy itu ketua cabang Purwokerto, Himpunan Mahasiswa Islam. Berarti nggak salah saya ke Bandung loh. LK2, IMI, karena di sana soal politik.
saya ke sana. Jadi oleh karena itu di tingkah laku Kang Deddy itu memang betul-betul dia itu HMI. Dan ternyata memang HMI. Ditelusuri. Jadi nggak salah lah kalau Kang HMI itu melakukan seperti itu. Memang tidak banyak. 1001 juga di HMI yang bisa seperti Kang Deddy. Itu luar biasa sekali. Contohnya, mana ada sawah bisa disulapnya menjadi pariwisata? Kang Deddy. Mana bisa sungai yang sudah berantakan itu bisa berubah menjadi tempat kunjungan ramai-ramai. Di tengah fenomena perpolitikan hari ini orang bicara Jakarta, dan Jakarta hari ini sudah beralih isunya tuh ke daerah di mana dia memimpin. Di Jawa Barat sekarang jadi gubernur. Jadi oleh karena itu betul-betul Kang Deddy menurut saya dia telah mengimplementasikan nilai-nilai kehimpunan mahasiswa Islam. Tapi yang pasti memang Kang Deddy itu implementasi kader HMI. Kenapa? Pencipta, pengabdi. Dia masuk di pencipta dan pengabdi itu. Dia nggak peduli apa kata orang. Yang jelas dia melakukan sesuatu terobosan-terobosan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang berjalan di negara ini. Cuma kan selama ini orang tidak bisa melakukan seperti Kang Deddy. Hari ini saya panggil abang lah. Kalau Demi itu kan panggil abang. Abang Mulyadi. Deddy Mulyadi. Luar biasa sekali. Apa luar biasa itu? Dia mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan apa yang menjadi sancita akademis. Jadi kemana saja dia berjalan selalu mempertimbangkan akademis. Ada yang bagi saya itu selalu saya terkagum itu, Bang. Saya ini kan abang bilang tadi sebagai pemangku adat di Sumatera Barat. Kang Deddy tidak pernah mengaku pemangku adat. Tapi beliau itu betul-betul masuk ke tengah-tengah masyarakat itu dengan budayanya Jawa Barat. Dengan budayanya masyarakat di daerahnya. Dia betul-betul mengangkat kebudayaan itu menjadi darah dagingnya. Ya. Di mana masyarakat membutuhkan itu hari ini. Itu menurut saya. Kemudian memang satu lagi, dia mampu merubah mindset, pola pikir yang katakanlah intelektual itu. Sekira Minangkabau yang dengan pola ukur jangkau bari balabe, menurut cara berpikir Minangkabau itu ada sama Kang Deddy Mulyadi atau abang saya itu, abang saya DNI. Sehingga sikap mental seperti itu sebagai kader HMI menurut saya itu betul-betul terimplementasi dalam sikap tingkah lakunya, bagaimana mengangkatkan kebudayaan yang bersendikan syarak bersendikan kita bulah istilahnya di Minangkabau. Ya kalau istilahnya di Jawa Barat kan jadi sering ungkapkan, tapi saya nggak hafal. Daripada saya salah, udahlah lihat aja apanya video-video dia yang apa namanya ini istilahnya yang hari-hari YouTube dia kan gitu. Tapi yang pasti Bang ya, soal keislaman itu menurut saya soal tampil di sosialnya, seseorang kalau menampilkan dirinya memakai kebudayaannya, seperti orang Minangkabau pakai peci kayak saya ini ya, kan ada diatur dalam Islam ini. Tapi yang pasti, Kang Deddy itu sudah kemana saja memakai pakaian budaya, dekrens, bukan demam. Pakaian itu membentuk manusia. Artinya Kang Deddy itu kalau diukur dengan gaya Minangkabau bersendikan syarat-syarat seperti bulah itu, Kang Deddy Mulyadi lah yang menerapkan itu bahwa dia itu Islam taat. Ini sangat menarik ini Bung Sahrul Ramadan Tanjung. Saya panggil aja Bung walaupun karena muda, karena bersemangat. Ya. Pengalaman dengan edukasi ke petani di Sumatera Barat, melihat Kang Deddy melakukan gerakan ekonomi masyarakatnya yang juga banyak petani. Saya ingin dapat pemikiran dari Bung Sahrul Ramadan Tanjung. Ini memang sangat menarik Bang soal Kang Deddy Mulyadi ini. Abang saya ini di MI dulu ya. Kenapa? Saya kan juga pergi Bang ke daerah-daerah. Bahkan jalan kaki. Karena mungkin lihat petani itu dengan mobil saja, dengan motor saja. Kalau diukur-ukur dengan pendapatan Bang, sepertinya kita nggak bisa terukur. Daerah itu dari kantor pusat ini kemana? Ya, berapa kilo? Ya, kalau misalnya saya ada di Kota Padang,
ada 200 kilo, ada 300 kilo, seperti ke pesisir selatan, ke Sangir gitu kan, ke Damasraya saya bang, ke Pasaman ujung sana, ke 50 kota, Sulsel Sibu tuh. Itu baru jalan raya, belum ke dalam-dalam apanya, ke ke kebun-kebun. kebun-kebunnya. Dan saya lihat chemistry itu, ada saya chemistry itu dengan Enjoy. ya, enjoy banget. Dan saya melihat Kang Deddy betul-betul enjoy dia. Dia betul-betul tahu bang bagaimana mengimplementasikan 3 konsep sebenarnya. Bertani itu sederhana saya lihat oleh Kang Deddy itu. 3 saja saya lihat tuh bang. Pertama, tanaman itu dia pahami. 3 kebutuhan tanaman itu sama dengan kita manusia. Ada rumah yang bagus, rapi, baik, jernih gitu kan. Sehat lah, rumah sehat gitu. Kemudian makan, minum, kemudian bagaimana menjaga kesehatan. Ada airnya yang Ada air yang bagus gitu. Di pertanian begitu juga bang. Tanah itu mesti steril. Dan Kang Deddy ngerti itu kayaknya. Dia betul-betul belajar dari nenek moyangnya dan kebudayaannya. Bagaimana dia memahami bumi Jawa Barat itu. Itu yang saya terpikir terus. Saya juga ikut-ikut terbawa inspirasi sama Deddy. Benar-benar. Ya udahlah, saya pikir walaupun saya tidak akan seperti abang saya itu, ya bagi saya jalani aja padanya nih bang. terinspirasi. Inspirasi saya untuk lebih bersemangat lagi. Bagaimana kemarahan dia meledak ketika bukit-bukit sudah gundul, Ya, tanah betul, Bang, diambil betul. oleh mobil-mobil. Ya, Gimana itu? saya merasakan sekali itu bang. Saya betul sangat sakit juga tuh. Tanah-tanah gundul, tidak bisa ditanami lagi oleh tambang, oleh apa gitu. Kan Deddy begitu. Marah dia. Marah sekali. Karena Cuma itu saya ada kan, leluhur. ya bedanya saya dengan Kang Deddy, beliau gubernur. Jelas sempat marahnya. Saya kena cuma apa namanya pendampingan petani ya. Marah kemana? Petani nggak boleh kita marahkan bang. Kang Deddy itu melakukan itu, memang dia pahami kultural Jawa Barat. Saya lihat Kang Deddy ini sudah implementasi nasional bang. Karena betul-betul dia terinspirasi itu oleh kondisi negara Indonesia hari ini bang. Yang salah contohnya itu pupuk langka, pupuk sulit, pupuk dibatasi, pupuk mahal. Itu masalah besar bang. Bagaimana bicara tentang kesejahteraan, bagaimana bicara tentang kemakmuran, bagaimana bicara tentang pendidikan segala macam. Petani jauh miskin, 60% masyarakat kita ini petani bang. Sementara orang yang mengaku NKRI harga mati. Apa investasi kita bicara tentang NKRI itu harga mati? Kalau saya bang 6.000 meter bujur sangkar, tanah oleh saya menjadi bagian negara Republik ini, saya kira saya lebih pantas bicara NKRI itu harga mati. Saya melihat prinsip itu ada pada Kang Deddy. Dia tidak mau kebudayaan dengan memiliki tanah rakyat itu dikuasai oleh siapapun lah namanya, tapi tidak boleh dikuasai oleh pihak lain. Tidak boleh merusak. Tidak boleh merusak. Tidak boleh dikuasai itu merusak bang. Ya. Itu kalau menurut saya menguasai itu lah kalau mak deinya saya kok macam awak di Padang sama. Nah kalau mak deinya itu bang. Kalau lah berkuasa tuh nak dirusaknya, nak dibongkarnya, nak ditimbun-timbunnya, nak dihancurnya. Kok sawah menjadi tambang, tambang pulau menjadi apa? Macam-macam aja lah bang. Nah pokoknya nang kelamaan pari inyo lah gitu ah. Kalau kecil awak di Minangkabau, Kang Deddy melakukan sebuah terobosan besar dan melawan siapa saja bang. Kalau beliau panggil saya untuk jadi pasukannya, siap-siap itu. Tapi saya nak mau pula meninggal ke Sumatera Barat bang. Anak suka menekan awak, belum kan itu. Kenapa saya tidak mau meninggal ke Sumatera Barat? Ya karena di mana-mana kan ada kader HMI. Nah, tapi ada yang di belakang layar, ada yang di depan, ada yang tampil, ada yang panggung gitu kan. Ada yang di kepala wali negari, kepala desa, ada yang bertani, semuanya. Saya ketemu di daerah itu banyak kader-kader HMI menjadi wali negari bang. Bahkan di bawah wali negari jadi jorong juga. Rela aja dia. Nah ini bentuk pengabdiannya. Jadi memang, tapi memang yang sempurna itu KHMI itu pengabdi Insan Cita itu memang ada sama Kang Deddy. Itu nggak bisa kita bantah. Makanya saya semakin yakin tanpa pembuktikan apapun orang menuntut apakah dia kader HMI itu tidak. Bagi saya memang HMI tulen Kang Deddy Mulyadi itu. Nah, cuma memang kalau kita banding-banding dengan sebentar, memang rindu kita pemimpin itu bang. Ya kan? Kenapa? Setiap kamu itu pemimpin kan? Dan akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu pimpin.
Dan di mana saja Umi Allah itu sama untuk pengabdian. Bagi saya cukuplah Sumatera Barat ini sementara saja dulu. Bagaimana melihat Sumatera Barat ini Bang, di hutan-hutan itu saya lihat ada longsor, ada banjir, ada galodo itu. Itu di setiap daerah Sumatera Barat itu terjadi Bang. Jadi betul-betul sangat prihatin lah. Jadi oleh karena itu saya menjatuhkan pilihan. Banyak teman-teman udah marah dengan saya, kenapa Bang ini tidak muncul reformasi 98, kita bersama-sama, kok sekarang semuanya sudah menentukan sikap jadi profesor, doktor. Bagi saya enggak komen aja tuh Bang, kan saya tidak investasi juga bagi mereka jadi profesor. Saya cukup aja S1, tapi kualitasnya profesor. Kan bisa tuh Bang. Ya. Nah itu yang penting. Jadi oleh karena itu, bagi saya hari ini, Kang Deddy Mulyadi itu betul-betul menjadi inspirasi kita lah se-Indonesia nih Bang. Ya, kalau kita memaksa orang lain juga tidak mungkin kan. Tapi setidaknya untuk Sumatera Barat ini memang perlu dilakukan. Kenapa demikian? Karena di Sumatera Barat ini nggak jauh-jauh beda juga apa yang terjadi, yang dihadapi oleh Kang Mulyadi di Jawa Barat itu. Yang di Tanah Pasundan itu kan. Kenapa? Ya semuanya sekarang hutan aja gundul Bang. Nah sebagai pemasok sumber daya air, seperti juga yang dilakukan Deddy di Jawa Barat itu kan, sebagai kepala daerah yang nggak sampai ke kantor-kantor, habis waktunya di lapangan saja. Sumatera Barat juga mesti mendapat perhatian itu juga. Jadi para pejabat ini nggak bisa diam tangan aja. Wakil-wakilnya ini ya janganlah di kantor, janganlah di rumah saja. Nah, ini sangat menarik dari Bung Syahrul Ramadan Tanjung, bahwa pengalaman beliau pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dia sudah mencoba melihat kondisi-kondisi Sumbar, persoalan-persoalan sumber alam, katakanlah hutan, sumber air dan segala macam. Ini perlu didalami sehingga kita bisa melihat apa gerakan Kang Deddy Mulyadi. Kerinduan kita itu ada pemimpin di Sumatera Barat itu kan sudah ada tenukil dalam adat. Kamanakan barajo ke mama, mama barajo pangulu, pangulu barajo kebenaran, kebenaran berdiri sendirinya. Tapi implementasinya ada di Jawa Barat hari ini Bang. Dia betul-betul apa nih dok? Perhatian itu jiwa raga Bang. Artinya menembus ruang waktu dia melakukan itu. Saya lihat seperti itu. Jadi totalitas gitu. Totalitas. Dan itu jarang dilakukan orang. Semestinya kita kalau tidak mampu melahirkan gagasan, pemikiran, perbuatan yang baru, yang minimal kita contoh aja lah Kang Deddy itu selesai urusan Bang. Jadi apa yang dikatakan Raja benar, Raja disambah, Raja zalim, Raja disanggah. Apa itu pepetaan sebenarnya? Ya kalau di Minangkabau itu kan badai sambah. Kalau nana disanggah, kan gitu. Disanggah. Kang Deddy melakukan itu. Pantas masyarakat Jawa Barat mengelu-elukan dia karena dia raja benar. Ya. Walaupun dia tidak raja gitu. Ya. Tapi secara pemerintahan pasti dia punya power, namanya gubernur. Ya. Ya kan gubernur ya. Nah, tentu kalau Sumatera Barat kan kita punya gubernur juga. Tapi ayolah kita bersama-sama. Bersama-sama. Seperti Sapulidi kan, Sacio Bayam, Sadanciang Babasi, Malala sekali dampak, sekali suhu. Untuk membangun Sumatera Barat ini, sebagaimana semangatnya Kang Deddy membangun Jawa Barat Tanah Pasundan itu. Segitu Bang. Kang Deddy tentu tidak terlepas itu Bang. Dari nilai-nilai ketokohannya itu, tetap belajar kepada senior-seniornya yang hebat. Saya tidak mungkin lahir begitu saja. Lahir secara instan saja. Karena dari proses dia menjadi pejabat negara saja 2 kali periode jadi bupati kan gitu. Jadi anggota DPR RI kan tidak mudah itu sampai dia menjadi gubernur hari ini. Nah, sebenarnya kalau sudah DPR RI itu menurut saya jadi menteri dia kemarin tuh. Ternyata dia melakukan pilihan tuh ke daerahnya, menjadi pengabdi, menjadi pencipta. Bagaimana masyarakat Jawa Barat Tanah Pasundan itu betul-betul ingin diajaknya menjadi percontohan bagi Republik Indonesia ini. Kita ditunggu. Betul-betul ditunggu. Betul-betul ditunggu. Betul-betul ditunggu.